Baik, dalam peristiwa ini kan semuanya ngalamin kejadian yang sama ya, tapi maksudnya di rumah aja. Tapi ada orang yang mereka justru surplus, ada yang defisit sebenarnya, kalau saya cermati gitu tuh. Saya bahkan Mhm. bikin survei kecil-kecilan ya, saya lihat, gimana kondisi keuangan Anda pada saat COVID-19, mana yang lebih banyak, menurun apa meningkat gitu ya. Dan ada beberapa orang yang justru dia meningkat karena apa tadi, karena ada panic buying, jadi banyak grocery-nya dia belinya lebih banyak, dalam konteks mungkin buat persediaan misalnya. Mhm. Tapi ternyata ada juga yang surplus karena tadi banyak yang faktor yang keluar tadi itu justru malah menurunnya drastis gitu, Mbak. Jadinya tinggal bagaimana realitanya si individu atau keluarga itu memandang peristiwa ini, Mbak, gitu loh. Oke, jadi ada beda-beda situasi dan kondisi. Nah, tadi, kalau di beberapa himbauan begitu ya, khususnya untuk pemerintah Hmm, menyatakan begitu ya, untuk lebih ya, banyak sebenarnya pada saat kondisi saat ini lebih baik, pegang cash deh, mungkin lebih banyak, mending lebih diamankan, lebih, amannya adalah di situasinya adalah uang tuh disimpan dalam bentuk cash. Nah, kalau dari perencanaan keuangan sendiri seperti apa nih? Haruskah memang oke. kita berhenti pengalokasian untuk investasi untuk saat ini, Hmm, jadi artinya lebih dialokasikan ke dana darurat karena harus lebih ekstra, ataukah seperti apa nih Pak Handoko? oke. Nah, pengertian cash ya kalau saya cermati adalah mereka, harus menyiapkan dana darurat yang jelas, udah pasti itu, Mbak. Mhm. Ya, kurang lebih 3 sampai 6 kali. Saya pernah ngalamin nih sebenarnya 2 kali yang namanya, krisis seperti ini, bahkan ini yang ketiga jadinya. Tahun Ya, 97, 98, tahun 2008 2008 ya? gitu ya, Mbak. Mhm. Ya, bahkan saya nanganin klien-klien kayak gini nih, Mbak, jadinya. Waktu tahun Mhm. 2007 itu mereka punya uang misalnya contoh ada 40 juta, kemudian tahun 2007 itu pasar modal lagi naik, kemudian tergoda untuk ngambil sebagian uangnya 35 juta, dibelikan di pasar modal, kemudian 2008 itu ada salah satu keluarganya yang meninggal. Kejadian Mhm. tahun subprime mortgage tahun 2008 itu. Uangnya Mhm. turun 50% dan T+3. Nah, dia nggak punya dana darurat. Nah, jadi penting buat kita untuk pegang cash dalam konteks untuk dana darurat. Gitu loh, Mbak. Oke, pegang cash kalau belum punya dana darurat, sebaiknya memang langsung mulai dibentuk dana daruratnya begitu. Apakah di situasi Betul. seperti Iya, ini, betul betul. lumayan bisa dibenarkan atau tidak sih begitu? Atau seperti apa? Oke, dana darurat ini kan sebenarnya sudah diwanti-wanti lah oleh kita perencana keuangan bahwa ini Mhm. penting buat kita untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi problemnya adalah bagaimana kalau misalnya mereka nggak punya dana darurat gitu kan. Nah, oleh sebab itu mereka harus mengidentifikasi mana pengeluaran-pengeluaran yang meningkat dan menurun tadi tuh. Sehingga Oke. pengeluaran-pengeluaran yang menurunnya itu bisa mengkompensasi, peningkatan dari pengeluaran yang meningkat tadi, Mbak, gitu. Oke, itu kalau seandainya dana daruratnya memang belum ada. Nah, sekarang dengan Betul. kondisi situasi dan, kondisi pandemi seperti ini, perlu nggak kita akhirnya secara darurat menggunakan dana darurat? Artinya yang sudah dipersiapkan karena kondisinya udah nggak bisa lagi dipegang, karena mungkin nggak semuanya situasinya sama ya, Pak Andoko Iya ya. Ada mungkin iya, yang betul. masih gajian, masih aman, tapi ada yang mungkin gajiannya 50% begitu ya, begitu juga nanti Ya. dengan THR, ada yang normal dapat, ada yang tidak dapat, mungkin ya ini seperti apa nih menghadapi situasi ini? Atau Baik, diperbolehkan begitu ya, bolehlah cairkanlah dana darurat yang selama ini sudah oke. disimpan. Untuk mereka yang gajinya masih 100%, saya sih berharap mereka bisa mensiasati dengan tadi yang penurunan peningkatan. Kemudian kalau yang 50%, otomatis kan dia pasti akan berkurang. Mereka bisa gunakan tuh dana daruratnya, mungkin baru 1 kali atau 2 kali. Tapi yang tidak sama sekali, maka benar-benar dana daruratnya itu yang bisa 3 sampai 6 kalinya mungkin akan keambil untuk pengeluaran mereka sehari-hari. Kalau menurut saya begitu, Mbak Maria.